Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahu adzim. Yang kami hormati Bapak RT 1 dan Bapak RT 2 beserta jajarannya, juga pengurus Masjid Darul Muttaqin yang kami hargai, kami hormati dan kami muliakan, beserta saudara-saudara, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang kami cintai. Malam ini merupakan malam yang cukup menegangkan karena Ustadz lokal berkibar di setiap Sabtu malam. Insya Allah akan menjadikan pelatihan ya Pak ya, pelatihan, dan besok bisa dicantum kemana-mana. Itu saja. Baik, pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang sangat kita muliakan. Semoga ini akan terus kita jaga hingga akhir Ramadan berakhir. Karena sangat sayang kalau selama Ramadan ini tidak kita gunakan aktivitas sehari-hari kita untuk bisa membuat hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi saudara-saudara kita yang lain. Satu hal yang juga menjadi catatan penting bagi kita di masjid kita yang mulia ini adalah kita selalu berupaya untuk membuat terobosan-terobosan, selalu merasa tidak puas dengan kondisi masjid kita, selalu ingin lebih baik dan lebih cantik. Filosofisnya mungkin kalau dari perbincangan pengurus, kita punya filosofis ingin sama dengan, paling tidak kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh masjid-masjid yang sangat memanfaatkan amal dan sedekah dari Bapak Ibu untuk kemudahan, untuk kemanfaatan kita bersama, sehingga kita berupaya agar kas masjid itu kita gunakan, tidak kita tumpuk sampai ratusan juta yang membuat mata umat yang datang merasa sedikit kecil hati, uangnya banyak tidak digunakan. Nah, maka dalam konteks kita di sini, setiap uang yang masuk selalu kita gunakan, dan alhamdulillah selalu bertambah apa yang kita harapkan bisa membantu dan mensejahterakan masjid, termasuk juga berupaya untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin butuh bantuan dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi di pembukaan ayat saya sengaja membacakan isi surat Al-Baqarah ayat 30. Surat ini sering sekali dibacakan oleh imam kita, Pak Ustadz Khairullah, Pak Ustadz Nopan, Pak Ustadz Tunalis, selalu mengucap, sering kali, bahkan waktu pelajaran tahsin kami bersama, waktu kalau tidak salah di Ramadan yang lalu atau ya, itu dibacakan bersama. Nah, ayat ini sebetulnya sangat menarik karena berisi tentang sesuatu hal yang sedang kita alami sekarang. Tapi kita akan lihat apa yang dimana itu. Ayat itu berisi bahwa kalau diartikan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Itu uraian dari para malaikat. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Kalimat yang muncul dari ayat ini sungguh sangat dalam, karena kita ini manusia diamanatkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita dijadikan sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bumi ini, sehingga akan sangat-sangat menyedihkan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Allah ternyata kita abaikan. Kita lihat fenomena kemarin yang paling nyata sekali, ketika beberapa hari yang lalu Pekanbaru diguyur hujan es. Saya tidak bicara tentang apa yang diutarakan oleh ustadz-ustadz sebelumnya bahwa ini dan sebagainya. Kita mencoba untuk menjelaskan kenapa terjadi hujan es berdasarkan literatur yang mencoba saya kumpulkan dari berbagai sumber. Bumi ini sudah mengalami kondisi yang sangat menyedihkan yang disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global itu diartikan bahwa suhu bumi sudah meningkat sekian derajat sehingga menyebabkan es yang ada di kutub maupun di gunung-gunung tertinggi yang sebelumnya mempunyai es mencair. Pencairannya sangat signifikan sehingga banyak pulau-pulau di muka bumi ini sudah tenggelam. Jakarta sudah rutin terjadi banjir rob, bahkan ada daratan yang hilang. Di Semarang juga demikian, nggak usah dekat jauh-jauh. Di Indragiri Hilir, di pesisirnya kebun kelapanya sudah habis, sudah masuk air, sudah masuk air laut ke dalam. Itu fenomena. Kita bicara tadi pemanasan global. Ketika pemanasan global terjadi, maka di suatu belahan bumi suhu sangat meningkat sehingga menciptakan penguapan air yang sangat tinggi yang menyebabkan kekeringan yang sangat-sangat terjadi. Suhu yang sangat tidak mungkin panas di Kanada. Kanada itu Bu ya, Bapak ya, itu ada di daerah kutub utara. Dia itu subtropis mendekati kutub. Yang tidak mungkin rasanya akan mencapai suhu mencapai 45 derajat. Serangan Pekanbaru aja terpanas 34 derajat kok. Tapi di Kanada yang berada dekat kutub kok bisa sampai 45 derajat. Di sisi lain, Arab Saudi yang selama ini ketemunya panas selalu tiba-tiba dihajar hujan sedemikian sehingga menciptakan paparan hijau di padang pasir. Kemudian muncullah suatu hal lain. Kita bicara lebih ke secara teoritisnya. Nah, kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan. Di satu sisi panas sangat, di satu sisi penguapan sangat tinggi menggumpalkan awan hujan yang sangat besar di tempat lain. Kemarin kita terjadi di Pekanbaru. Hujannya sangat tidak normal. Kebetulan kami dalam mobil sedang di jalan MS Amin. Hujan saat badai tersebut dan mobil kami dihajar sama es sedemikian tak terus lama. Akhirnya kami tidak pernah merasakan sebegitu horornya perjalanan sehingga menepi dekat ruko karena ngeri, madep kedapat tidak nampak jalan. Wipers paling kuat tidak mampu menghapus hujan. Lampu yang kami depan tidak mampu menembus pekatnya air hujan tersebut. Tolong Ibu, Bapak pahami bahwa ini adalah kejadian yang tidak biasa dan luar biasa. Jangan dianggap angin lalu, ini adalah fenomena perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Kalau boleh saya sampaikan bahwa pada bulan November tahun 2002 yang lalu, saya dan teman-teman pergi ke Mesir. Bukan jalan-jalan Bapak Ibu, tapi menghadiri konferensi perubahan iklim dunia di Mesir. Di situ seluruh negara hadir untuk memperbincangkan fenomena alam yang terjadi. Setiap tahun PBB, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu berkumpul di setiap negara pindah-pindah. 2 tahun yang lalu di Bali, 1 tahun setelah itu di Skotlandia, yang tahun 2022 di Mesir, besok di Dubai. Terus setiap tahun dilakukan, selalu mereka berkumpul untuk memperbincangkan keprihatinan iklim.
Bahkan Presiden Jokowi, maaf nih, saya sampai ke Presiden Jokowi, saya sebutkan bahwa tantangan global sekarang bukan krisis ekonomi, tapi krisis iklim. Nah, bagaimana nih? Oke, sekarang kita nggak apa-apa. Kita merasa, oh, udah badai, sudah ada masalah. Tapi kalau kerusakan terus seperti ini terjadi, ya sekali lagi, kalau kerusakan ini terus terjadi, bisa jadi nanti Rehan, kemudian si adik-adik kita ini, anak-anak kita ini, ketika mereka seusia kita menghadapi kondisi alam yang lebih keras. Kenapa? Karena ketamakan kita sekarang. Ketamakan kita sekarang menyebabkan anak cucu kita akan menderita. Ketamakan membakar hutan, ketamakan meracun sungai, ketamakan menambang emas yang ada di Kuansing sana. Itu kalau dibiarkan akan anak cucu kita akan sengsara. Saya ingat waktu anak saya masih sebesar Rehan, pergi kami ke rumah mertua di Lubuk Jambi sana, kami pergi mandi di Sungai Kuantan itu. Pak John tahu lah gimana kondisi Sungai Kuantan 15 tahun yang lalu. Jernih dan ikannya masih nampak, ikan-ikan pantau bermain. Sekarang hancur sungai itu, penuh dengan busa yang sangat beracun. Jangankan untuk mandi, untuk cuci kaki pun tidak akan bisa di situ. Kelakuan kita yang menyebabkan anak cucu kita menderita. Nah, ini saya kaitkan lagi, ada ayat yang menyampaikan tentang fenomena yang terjadi di surat Ar-Rum ayat 41. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nasil liyudhikuhum ba'dallahi amilu la'allahum yarji'un. Kalau diartikan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian di ayat 42 saya langsung artikan, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu yang melakukan kerusakan tadi. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita tadi berdasarkan dari ayat ini, orang yang membuat kerusakan di bumi ini berarti mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah. Di ayat Al-Baqarah 30 tadi, kita diamanatkan sebagai khalifah. Mulia sekali Bapak Ibu. Apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita selama ini tidak peduli dengan kalau ada kucing di jalan kita tendang, kalau ada hewan yang lewat depan rumah kita lempar dengan batu? Apakah kalau ada pohon tidak bersalah kita tebang? Apakah itu yang kita lakukan? Atau kita bakar setiap hari, kita bakar sampah di depan rumah kita sehingga tetangga merasakan ketidaknyamanan? Itu adalah kerusakan yang kita lakukan dalam skala kecil. Bagaimana keseharian? Alhamdulillah perumahan kita sudah melakukan pengumpulan sampah setiap hari, sehingga kita tidak melakukan pembuangan sampah di tepi jalan yang mengotori dan membuat orang yang depan kedai ruko merasa terganggu dan merasa dirugikan. Itu kan kita sudah zalim. Jadi dalam hal seperti itulah yang kita coba ajarkan anak kita untuk jaga kebersihan, buat agar bumi ini lebih nyaman. Kalau bisa tanam pohon sebanyak-banyak di perumahan kita, agar kita bisa merasakan kesejukan. Karena kalau bicara perubahan iklim tadi Bapak Ibu, kalau tidak dilakukan pertemuan tahunan perubahan iklim yang saya sampaikan sebelumnya itu, bisa jadi manusia tidak akan sadar bahwa memang kita perlu memperbaiki alam kita ini. Mulailah berpikir, orang-orang barat sudah berpikir, bagaimana kalau kita pindah ke planet lain? Kalau kita bicara pindah ke planet lain, saya dapat data untuk pergi ke jarak dari bumi ke matahari, yang kata kita dekat kan, dekat lewat dari mata kata kita merasakan panasnya. Atau ke bulan dulu lah. Kalau kita ke bulan, jaraknya kurang lebih 300.000 km. 300.000 km itu
Kalau dari sini aja ke Jakarta itu sekitar 1000 kilometer lah kurang lebih, dari Pekanbaru ke Jakarta, 900-an maksud saya. Jadi berapa kali Jakarta kita ke sana. Ketika kita ke matahari, jaraknya 150 juta kilometer. Kalau naik pesawat, itu makan waktu 14 tahun penerbangan. Menjelang matahari, jarak baik menjauhi maupun mendekat itu belum ada kehidupan. Akhirnya ditemukanlah ada kehidupan yang diperkirakan ada kehidupan sekitar 5 juta tahun cahaya. 5 juta tahun cahaya itu kita dapat tempuh sekitar 1,2 juta tahun baru sampai sana. Bisa nggak kita ke situ? Nggak mungkin kita ke sana. Mau pakai apa? Mau bahan bakar apa? Bahan bakar angin. Angin sudah ada di angkasa. Jadi tidak bukan yang kita lakukan adalah memperbaiki bumi ini. Sekarang kami sedang melanjuti rangkaian kegiatan yang kemarin di Mesir itu. Kami membuat dialog dengan para pengusaha besar yang ada di Riau ini, Indakiat, RSBP, Suradumai, lalu Sinar Mas dan sebagainya, itu termasuk perusahaan sawit-sawit, untuk berkomitmen bersama untuk menjaga jangan sampai ada kebakaran hutan lagi, jangan sampai ada tergerus hutan yang tersisa. Jadi dibuat kesepakatan sedang berlanjut ini, didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi media untuk bisa sama-sama membuat suatu terobosan-terobosan. Jadi langkah-langkah sudah besar dilakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berusaha untuk memperbaiki alam ini? Sekecil apa? Nanti kan begini Bu, saya kalau di depan kelas sama mahasiswa saya mau begini, ketika bicara tentang berbuat baik terhadap alam. Kita diamanatkan sebagai khalifah. Kemudian ketika misalnya di akhirat nanti Allah menanyakan kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan di bumi ini sebagai khalifah? Apa yang bisa kita jawab? Paling tidak kita bisa berbangga, saya sudah menanam pohon 1. Saya sudah ajari anak saya tidak buang sampah sembarangan. Itu jadi poin terpenting, mewakili bahwa diri kita ini khalifah, pemimpin di bumi. Jangan sebaliknya, saya ajari anak saya buang sampah di jalan, saya nampakkan anak saya untuk sembarangan aja, untuk membuang limbah kemana saja. Itu kan catatan yang akan menjadi hal yang sangat buruk, sangat buruk. Bahkan Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum 42 tadi, jangan-jangan kita masuk orang yang musyrik, karena kita ingkar terhadap amanah kita sebagai khalifah. Jadi jangan main-main tentang amanah khalifah ini. Khalifah kita sebagai pemimpin di bumi ini, kita menjadi orang yang sangat berkuasa. Cobalah kalau ibu bapak mengamati, saya kebetulan piara kucing ya, maupun ada ayam juga 1 ekor. Saya pertahankan 1 ekor dulu banyak, tapi mengganggu tetangga banyak kali, kotorannya kesana kesini. Akhirnya saya habiskan tinggal 1 untuk mainan aja, jadi agak berkurang lah. Coba kita amati mata mereka, segarang-garang mereka selalu ada mata-mata memelas, mata-mata minta dikasihani. Saya coba buktikan ketika saya pergi ke suatu tempat di TPU, adanya Tiger Protection Unit di daerah Ribang Baling sana, ada harimau liar. Saya tengok matanya, mata memelas, segarang apa pun. Dia sadar, dia tahu bahwa manusia itu memang khalifah. Kita tuh memang khalifah. Saya juga sering melakukan ekspedisi, naik gunung lah, masuk hutan sebagainya. Ketika sedang berjalan, saya tidak terpikir bahwa akan diserang oleh makhluk buas. Kenapa? Makhluk buas tahu manusia itu khalifah. Jangan main-main dengan manusia, menghindar sajalah. Jadi kalau ada yang orang diserang harimau dan seterusnya, itu menurut kami nih di kalangan pencinta alam, itu karena hati yang orang tadi memang berusaha, kerjaannya memang untuk mengganggu dan merusak, sehingga diganggu juga mereka. Cobalah pahami bahwa kita ini khalifah, bahwa kita ini adalah makhluk yang memang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu ketika kita bicara ke arah yang lebih jauh lagi, maka pada saat ini kita
kita menghadapi suatu kondisi bagaimana nih anak-anak kita ini yang ada di tempat kita ini bisa peduli dengan itu, bisa memiliki suatu kemauan. Mari kita ajari mereka buang sampah pada tempatnya, ajari mereka bagaimana pendidikan yang benar. Mungkin ada satu hal yang perlu ditanyakan, kenapa di zaman saya dulu sekolah masuk jam 7, pulang jam 12. Kemudian belakangan ini, beberapa tahun belakangan inilah, sejak anak saya sekolah juga sudah masuk itu, masuk pagi, pulang jam 4. Bahkan kalau SMA kemarin anak saya SMA itu sampai jam habis asar jam 5, setengah 6 baru sampai. Ada apa ini? Karena tantangan Bapak Ibu. Zaman kita kuliah, zaman kita sekolah dulu, persaingan dan tantangan itu tidak banyak. Sehingga bekal yang akan diberikan kepada kita itu ya cukup sampai di situ. Tapi sekarang kita dihadapkan oleh persaingan yang sangat ketat. Persaingan dari negara lain, persaingan dari daerah lain bahkan. Paling tidak ketika kita diperbanyak jam belajar, diharapkan akan menambah pengetahuan, diharapkan akan mempunyai suatu bekal yang lebih baik. Sedangkan ditambah aja kita masih ketinggalan. Bahkan kalau ada sebagian anak kelas 3 SMP maupun SMA menjelang ujian harus les segala macam. Itu mengindikasikan bahwa memang kita masih butuh waktu. Anak-anak adalah waktunya belajar. Belajar untuk menyaring dan menerima apa yang kita berikan kepada mereka. Dalam hal inilah ketika ke depan anak-anak kita ini mempunyai, sekali lagi di awal tadi saya katakan, mempunyai tantangan yang jauh lebih berat dari kita. Lingkungan yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Tahun 2030 target global adalah toleransi kenaikan suhu hanya 1,5 derajat Celcius. 1,5 derajat Celcius. Lewat dari itu bahaya. Sekarang rata-rata suhu bumi sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius apabila dirata-ratakan. Jangan sampai rata-rata mencapai 35 derajat Celcius. Karena akan berbahaya bagi kelangsungan kutub di sana. Kalau es kutub mencair Bapak Ibu, banyak sekali pulau yang akan hilang. Banyak sekali. Mungkin itu bisalah, biasalah Pak. Nanti kalau tertutup oleh air, kan kita bisa ke pulau lain. Ya. Tapi dampak lain adalah perubahan iklim. Yang kita lihat tadi fenomena gunung es, kemudian longsor air bah, bandang segala macam, itu disebabkan oleh volume air yang sangat tidak rasional. Volume air yang sangat rasional, yang paling gampang kita lihat, seperti yang kemarin-kemarin. Belum lagi masalah perubahan iklim yang sering kita alami. Saya amanatkan mungkin dalam hal inilah, makanya kita perlu belajar untuk melihat fenomena. Ketika kita harus berhadapan dengan kondisi ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan ragu untuk bertanya. Ingat keturunan kita, anak cucu kita ke depan, mereka hidup penuh dengan tantangan. Jangan kita rusak masa depan mereka dengan mengambil hak mereka, mengambil hak sumber daya alam yang mereka miliki. Kita rusak, kita hancurkan untuk mereka. Perusahaan-perusahaan besar memang yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan alam. Mereka bertanggung jawab. Tapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab karena mereka banyak juga sama-sama berkontribusi merusak alam. Coba kita lihat, apakah kendaraan bermotor itu tidak menghasilkan polusi? Sangat. Kalau ada kemacetan, lihatlah, itu akan menciptakan karbon. Karbon akan mengikat oksigen jadi CO2 akan berkumpul di atmosfer, itu akan menghambat panas matahari untuk kembali ke angkasa. Kalau ibaratnya kalau ada cahaya pantulan masuk ke bumi, itu kan akan memantul kembali sehingga panasnya akan berkurang. Tapi karena adanya CO2, ketika cahaya ke bumi, ketika akan pantul kembali, dihalangi oleh CO2. Sehingga panas bumi tetap berada, panas matahari tetap dalam bumi, terkurung dia. Sebagian memang berhasil lolos, sebagian tetap tinggal di bumi. Itu menyebabkan panas kita tidak logika lagi kalau kita bayangkan
Saya ingat tahun 90 kami kuliah di Unri sini, tahun 91 kami kuliah, tidak ada kipas angin, tidak ada AC, cuma jendela biasa, tidak ada kepanasan. Sekarang udah AC pun kepanasan. Ini fenomena pemanasan global. Jadi untuk hal kecil, mari kita berkontribusi untuk menjaga alam ini. Mari kita tanam pohon, tidak ada salahnya Bu, jangan malu. Kita mulai tanam pohon sebanyak-banyaknya, asal tempatnya juga bisa kita sesuaikan. Karena menurut riset, satu batang pohon besar itu bisa menghasilkan oksigen untuk 2 orang. Jadi alangkah sejuknya kita apabila ada pohon, itu dalam melindungi, berkontribusi untuk menyumbangkan oksigen kepada kita semua. Saya kira demikian Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan mungkin lebih mengarah kepada sharing informasi bahwa dunia sekarang sudah prihatin terhadap pemanasan global, terhadap perubahan iklim, sehingga gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh dunia adalah bagaimana untuk menciptakan suatu perekonomian yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya kita memanfaatkan, tapi kita tetap mempertahankan untuk menjaga dan tetap memulihkan kembali apa yang kita ambil. Sudah mengarah ke situ, sehingga mudah-mudahan gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi akan semakin bisa kita lakukan. Jangan usah mimpi kita akan pindah ke planet lain, jauh dan tidak mungkin dengan jarak jutaan tahun baru sampai di sana. Mari kita sama-sama perbaiki bumi ini, karena apapun yang terjadi, disinilah tempat tinggal kita. Kerusakan yang kita alami, kehancuran bumi ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira demikian ya Bapak Ibu, itu hanya sekedar sharing informasi tentang apa yang mesti kita lakukan dalam satu topik tertentu. Mungkin Sabtu depan ada topik lain yang akan disampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.